Kang Huyong dikenal sebagai perencana keuangan cukup hebat. Ia kembali ke Korea setelah 10 tahun menempuh studi dan karirnya di Amerika. Ia berencana hanya tinggal 10 hari di Korea. Merasa tak punya teman, bahkan tak ada hal yang menarik bagi Huyong, ia tak punya alasan untuk tinggal lebih lama di negara ini. Selama di Korea, Huyong akan tinggal bersama pamannya di rumah peninggalan nenek yang telah diwariskan atas nama ibunya. Paman Huyong bernama Baekguk, mengajaknya untuk makan di restoran. Namun, Huyong menolak karena ia telah memiliki janji untuk kencan buta bersama seorang wanita yang direkomendasikan oleh teman terdekatnya. Sesampai di restoran, Huyong duduk santai sambil menunggu. Perlahan, seorang wanita dengan pakaian berwarna hijau dengan poni manis di rambutnya duduk dan memberikan salam. Ia memperkenalkan diri sebagai Lee Hongju. Hongju menduga jika pria itu adalah teman kencan butanya yang direkomendasikan oleh Yeji. Di samping itu, Huyong merasakan gelombang emosi yang tak biasa dengan wanita di hadapannya. Seakan menyimpan susunan memori yang cukup membekas. Pertemuan secara kebetulan ini ternyata sebuah kesalahpahaman karena pria yang dijodohkan dengan Hongju berada di meja depan yang tampak mengenakan jas berwarna merah. Hal ini ia sadari saat seorang wanita datang dan menyapa nama pria di hadapannya. Setelah Hongju pergi, Huyong seakan tak bisa melepaskan pandangan darinya. Ia bahkan bersikap dingin dan tak fokus saat pasangan kencan butanya bernama Miso mengajaknya berkomunikasi. Huyong akhirnya memilih mengabaikan Miso setelah rasa terpikatnya cukup mengganggu terhadap Hongju. 이용주님. Kencan buta Huyong dan Hongju dengan pasangannya masing-masing tampaknya tidak berjalan dengan baik. Malam ini, saat di lampu merah, Huyong melihat kembali wanita itu sedang duduk di halte bus. Cara ia mengikat rambut dan poninya yang khas seakan meyakinkan Huyong jika wanita itu adalah Hongju yang ia kenali 10 tahun yang lalu. Ketika Hongju terlihat menikmati jajanan di pinggir jalan, Huyong berusaha mendekatinya dan memesan makanan yang sama dengan Hongju. Hongju kembali menyapanya untuk memastikan bahwa wanita itu adalah orang yang ia kenali sejak lama. Hongju akhirnya mengakui dan mengisyaratkan bahwa saat di restoran, ia hanya berpura-pura tak kenal dengan Huyong. Di samping itu, Hongju menyarankan Huyong agar lebih berkomunikasi dengan teman alumninya selama di Korea. Huyong akhirnya setuju, dan untuk memudahkan hal itu, ia memberikan nomornya kepada Hongju. Hongju tiba-tiba mengatakan bahwa Heji pasti senang saat tahu Huyong telah kembali ke Korea. Tanpa pikir panjang, Huyong bertanya apakah Hongju juga merindukannya. Pertanyaan itu membuat Hongju panik dan memuntahkan minumannya di jas Huyong. Hongju lalu dengan terburu-buru pergi dan memberitahukan kepada si penjual bahwa ia akan membayar makanan Huyong dengan uang kembaliannya. Flashback ke 10 tahun yang lalu. Pertemuan pertama keduanya terjadi ketika di bus menuju sekolah. Hongju yang saat itu ketiduran membuat pas supir khawatir dan meminta Huyong untuk membangunkan wanita itu. Tak peduli kemanapun tujuan wanita itu, Huyong tetap harus mengajaknya untuk turun. Setelah keduanya hampir sampai di depan gerbang dan melihat sejumlah siswa yang sedang dihukum, Hongju menyadari jika ia datang terlambat dan akan menghadapi masalah serius. Berusaha mengelabui, Hongju berpura-pura jika keterlambatannya akibat memapa Huyong berjalan karena mengalami cedera kaki. Namun Huyong enggan bersandiwara dan ia mengaku jika dirinya tak mengenal sama sekali wanita itu. Akhirnya, Hongju tetap mendapat hukuman, sementara Huyong ditolerir karena cedera di kakinya. 자, 끝까지 함께하자, 인지? 강호영! Saat kelas berlangsung, Huyong melihat Hongju di aula taman. Ia terus memperhatikan dan menatapnya dari jendela seakan menandakan bahwa ia menyimpan rasa ketertarikan kepada wanita itu. Di jam istirahat, Hongju menghabiskan waktunya bersama Hyeji. Dalam kesempatan itu, Hyeji mengungkapkan bahwa ia tengah jatuh cinta kepada seorang murid terbaik di angkatannya yang tak lain adalah Huyong. Hongju awalnya kecewa karena pria yang disukai Hyeji ternyata adalah pria menyebalkan yang ia temui di pagi tadi. Namun meskipun demikian, di lubuk hatinya,
Ia akan mendukung temannya untuk menjalin romansa dengan siapapun yang Hyeji sukai. Satu waktu, Hyeji ingin memberikan surat cinta dan menyatakan perasaannya kepada Huyong. Namun, ia tak cukup berani untuk melakukan hal itu. Merasa putus asa, Hyeji akhirnya meminta bantuan kepada Hongju. Setelah melakukan kesepakatan dan dibujuk, akhirnya Hongju bersedia menjadi perantara Hyeji untuk memberikan surat cinta itu kepada Huyong. Mimik muka Huyong terlihat kecewa saat tahu jika surat itu ternyata dari Hyeji. Hal ini menyiratkan makna bahwa Huyong kemungkinan menyukai Hongju. Kembali ke masa kini, pada malam itu, Hongju melakukan panggilan dengan Hyeji. Dalam percakapan itu, Hongju memberitahu kembalinya cinta pertama temannya tersebut ke Korea. Hyeji merasa bahagia mendengar kabar Huyong yang sedang berada di Korea. Ia penasaran apakah cinta pertamanya itu hidup dengan baik. Di balik itu, Hyeji menyarankan Hongju untuk segera berkencan. Paling tidak, ia harus bertemu 3 kali dengan pria yang telah ia jodohkan sebelumnya. Namun, Hongju tidak peduli. Baginya masih banyak hal lain yang harus ia lakukan daripada hanya sekedar berkencan. Pagi ini adalah hari pertama Huyong mulai bekerja di Rock Asset Korea sebagai kepala perencana keuangan. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan keluarga yang berpusat di Amerika. Singkat cerita, selesai meeting, Huyong memberitahu pamannya jika mobil yang ia pinjam kemarin telah diderek akibat parkir sembarangan. Setelah tahu alasan tragedi itu karena bertemu cinta pertamanya, Paman Woo terlihat ekspresif dan tak jadi kesal kepada Huyong. 견인됐어. Atas bantuan Hongju, Hyeji dengan bahagia menghubungi Huyong untuk sekedar berbicara dan menanyakan kabar. Huyong setuju untuk bertemu dan menerima pesta penyambutannya yang direncanakan oleh Hyeji. Huyong berdandan dan berpakaian dengan baik di pesta penyambutan itu setelah tahu Hongju akan hadir. 근데 넌 더 멋있어졌다. 이게 뭐야? Malam itu, Hongju sepertinya akan datang larut ke reuni karena ada suatu hal. Ia diperintahkan untuk mewakili atasannya memberi hadiah ke pesta sutradara Kim. Tanpa diduga, saat tiba di lokasi, ia bertemu dengan cinta pertamanya yaitu Bang Joon-ho. Pertemuan keduanya terasa canggung. Setelah dari pesta sutradara Kim, entah apa yang terjadi, namun Hongju tiba di acara reuni dalam keadaan sudah mabuk berat. Dengan keadaannya yang tak sadarkan diri, Hongju terus bertingkah lucu. Tingkah manis Hongju seakan menghipnotis Huyong. 이거 막 계속 웃잖아. 권상필이. Setelah pesta makan selesai, ia bahkan menjaga dan memastikan Hongju pulang dengan selamat. Sambil terhuyung, Hongju menceritakan cinta pertamanya kepada Huyong. Baginya, cinta pertama itu terasa istimewa karena hanya terjadi sekali dalam hidup. Tapi cinta pertama akan mencapai kadaluarsa seiring berjalannya waktu. Bahkan kita tak akan mengingat cinta pertama itu dengan perasaan awal yang pernah dimiliki. Maka dari itu, Hongju memperingatkan bahwa Huyong tak perlu lagi menemui cinta pertamanya. Namun, Huyong memiliki pemikiran yang berbeda. Baginya, ketika melihat Hongju, cinta pertamanya kembali tumbuh dan mulai merasa cair. Ketika bangun di pagi hari, Hongju mengingat bahwa ia melakukan hal-hal memalukan di depan orang-orang yang ia temui semalam. Tak lama, Hyeji datang dan ia sarapan pagi bersamanya. Hongju memberitahu bahwa ia bertemu dengan Junho sebelum ke acara reuni mereka. Ia merasa tak bisa menghindarinya malam itu. Hongju yakin ia telah bersikap dengan tepat dan memberikan reaksi biasa saja saat pertemuan itu. Di samping itu, Hyeji menceritakan semakin kagumnya ia kepada Huyong karena lebih tampan dan bersikap dewasa. Hongju merespon dengan kesal. Bagaimana Hyeji masih peduli padanya setelah ia diabaikan berkali-kali di masa lalu. Bahkan, ia tak pernah satu kali pun membalas surat cinta yang telah ia kirim berkali-kali. Kilas balik di masa lalu, saat Hongju merasa tak tahan karena Hyeji begitu diabaikan oleh Huyong, Hongju dengan berani mendesak Huyong dan membuat pengumuman di papan tulis kelasnya agar Huyong segera membalas ungkapan cinta dari Hyeji. Namun, yang membuat ia jengkel, rupanya hal itu tak mengubah apapun dan Huyong masih bersikap dingin kepada Hyeji. Meskipun setelah 10 tahun berlalu,
Namun Hyeji tetap yakin ia pernah diramal akan tinggal dan menetap di Amerika. Dengan kata lain, firasatnya meyakini jika ia memang berjodoh dengan Huyong. Apartemen yang ditinggali Huyong ternyata berdekatan dengan Hongju yang berada di atas apartemennya. Hal tersebut Huyong ketahui saat mengantar Hongju pulang malam itu. Di sisi lain, Hongju menerima telepon dari Paman Wu. Ia meminta agar Hongju mengajak jalan-jalan ponakannya yang baru tiba dari Amerika. Permintaan Paman Wu itu tak lain adalah inisiatif dari Huyong. Karena Paman Wu pernah memberikan foto anak kecil berambut panjang dan cantik, ia menduga jika ponakan Paman Wu adalah seorang perempuan. Namun ia keliru, lantaran setelah di apartemennya, ia malah melihat Huyong dan bukan seorang anak gadis yang ia lihat di foto itu. Dengan terpaksa, mau tak mau, Hongju menemaninya hari itu dan mengajaknya berkeliling kota Seoul. 가, 어디든. Pada destinasi pertama, keduanya mengunjungi taman bermain dan mencoba berbagai wahana yang menyenangkan. Di samping itu, Hongju terus berusaha menghubungi Hyeji agar ia menemani Huyong. Namun, ia tak meresponnya sama sekali karena Hyeji tengah sibuk menemani ayahnya mendaki gunung. Setelah puas menaiki wahana, Hongju mengajak Huyong untuk taruhan makan mie pedas. Kemudian, destinasi selanjutnya, ia mengajaknya menikmati waktu ke tempat bersejarah, lalu mengenakan pakaian tradisional atau hanbok. Ketika Huyong membantu Hongju untuk mengambil potretnya, ia seakan tertarik dengan pesona dan kecantikan yang dipancarkan oleh Hongju. Keduanya begitu bersenang-senang dan tanpa mereka sadari hubungan keduanya semakin dekat. Di scene lain, Hyeji terlihat sedang bersama Junho. Hyeji rupanya memiliki hubungan kerabat dengan Junho. Ia berbicara cukup sarkas dan memperingatkannya untuk tidak mengganggu Hongju karena hubungan keduanya telah berakhir 3 tahun yang lalu. Sementara itu, Hongju dan Huyong terlihat sedang berbincang di dalam mobil ditemani rintikan hujan yang cukup deras pada malam itu. Ia mencoba mengklarifikasi kesalahpahaman yang terjadi saat Hongju berbicara tidak sopan ketika mabuk tempo lalu. Di suasana yang tepat itu, mereka tanpa sengaja bertatapan dengan romantis. Hal tersebut membuat keduanya tampak canggung satu sama lain. Begitupun saat Huyong memberikan perlakuan cukup manis. Hongju tak bisa mengendalikan jantungnya yang berdegup dengan kencang. 10 tahun lalu ketika di perpustakaan, keduanya pernah berselisih karena Hongju terus mendesak Huyong untuk menjawab pernyataan cinta Hyeji. Waktu itu, ia tidak memahami jika Huyong sebenarnya menyembunyikan perasaan cinta kepada Hongju. Hal yang paling membuat Huyong patah hati adalah saat Hongju mengatakan jika ia tak akan menyukai pria brengsek yang tidak memahami cinta seperti Huyong. Namun, satu harapan Hongju, jika ia mengabaikannya, ia hanya ingin Huyong menyampaikan penolakannya dengan hati-hati kepada Hyeji. 너 아까 도서관에서 이용주한테 막말했다가 이번에 너 편지 받는 거 좋아하는 줄 알았는데. Fakta di balik Hongju yang sering menjadi kurir untuk surat cinta Hyeji kepada Huyong, sebenarnya satu yang tak ia sadari adalah cinta Huyong yang terus tumbuh kepada Hongju dari waktu ke waktu. Satu waktu ketika Hongju tampak ketiduran di perpustakaan dan kepalanya terlihat hampir mengenai meja, Huyong dengan manis menahan pipi Hongju agar ia tidak terluka. Di samping itu, ia juga diam-diam membantu Hongju menyelesaikan tugas penulisannya. Kembali ke masa sekarang, ketika Hongju baru saja tiba di kantor, ia merasa kebingungan dengan semua rekan kerja yang menatapnya dengan aneh. Ketika dipanggil dan diperintahkan ke ruang atasan, Hongju kaget karena melihat Junho di ruangan itu. Di masa lalu, Hongju memiliki kenangan pahit bersama Junho. Bagaimana tidak, saat Junho pergi ke luar negeri, ia tiba-tiba dicampakkan dan diputuskan begitu saja tanpa alasan yang jelas. Junho diketahui akan mengadaptasi novelnya ke dalam animasi. Dalam tugasnya ini, Hongju diberi tanggung jawab untuk menjadi produser animasi dari karya milik Junho. Namun, hal ini sepertinya membuat ia cukup tak nyaman saat tahu akan kembali berurusan dengan pria itu. 또 보니 좋네요.
Di waktu bersamaan, Huyong mengisyaratkan kepada pamannya bahwa ia akan menetap di Korea selama beberapa waktu lagi. Kembali kepada Hongju, meskipun ia dan Junho memiliki masa lalu yang buruk, Hongju berharap jika keduanya tetap profesional dalam pekerjaan dan tak pernah melibatkan perasaan di masa lalu. Tiba-tiba Junho mengungkapkan bahwa ia sebenarnya selalu memikirkannya selama 3 tahun terakhir. Ia ingin agar mereka bisa kembali menjalin hubungan. Namun dengan tegas Hongju menolak dan segera pergi dari hadapannya. Secara kebetulan Hongju berpapasan dengan Paman Wook dan Huyong saat di luar kafe. Melihat Hongju terus diganggu mantan pacarnya, Huyong langsung menggenggam tangan Hongju dan berpura-pura bahwa ia adalah lelaki yang kini tengah dekat dengan Hongju. 홍주 좋아해? Setelah keduanya berpura-pura, mereka bersembunyi dan memastikan Junho benar-benar pulang. Hongju lalu berterima kasih karena telah membantunya dan segera bergegas untuk pergi. Singkat cerita, rekan kantornya dan atasan mengetahui jika Hongju pernah memiliki hubungan masa lalu bersama Junho. Meskipun hal ini membuat ia merasa tak nyaman, Ketua PD berharap agar Hongju bisa mengabaikan perasaan pribadinya. Proyek ini adalah kesempatan langka baginya dalam menapaki karir menjadi produser animasi film. Ketua PD menasehati bahwa tidak ada cinta indah di kehidupan nyata. Ia seharusnya bisa belajar dari ini. Daripada menghabiskan waktu untuk cinta, lebih baik memikirkan bagaimana untuk bekerja lebih keras. Setelah diberitahu Paman Wook jika orang yang bersama Hongju tadi adalah Junho, Huyong merecall kembali memori masa lalu dan menyadari jika Junho adalah cinta pertama dari Hongju. 10 tahun yang lalu, Huyong pernah membantu Hongju menulis rekomendasi panjang untuk buku di perpustakaan. Salah satunya adalah merekomendasikan buku yang ditulis oleh Junho. Suatu waktu, ketika Junho akan menuju Universitas Nasional Seoul, ia melihat Hongju membolos di tengah jam pelajaran sekolah. Tanpa sepengetahuannya, Huyong mengikuti ia diam-diam. Saat tiba di terminal Chaerwon, Hongju menyadari ia telah dibuntuti oleh Huyong. Namun, Huyong memberi alasan jika ia telah tersesat. Hongju kemudian berinisiatif untuk mengajaknya ke suatu tempat. Ternyata, lokasi yang ia kunjungi ialah markas barak militer. Huyong cukup patah hati ketika Hongju terlihat berdandan cantik. Ia juga mengatakan bahwa dirinya akan menyatakan perasaan cinta kepada pria bernama Junho. Hongju bahkan mengakui bahwa dirinya begitu gugup dan jantungnya sangat berdetak dengan cepat. 저기. Pengalaman yang Huyong alami ini, ia ceritakan kepada Paman Wook. Ia akhirnya menyadari bahwa cinta pertama ponakannya tersebut ternyata adalah Hongju. Paman Wook tak habis pikir bahwa alasan Huyong menunda kepulangannya ke Amerika ternyata adalah demi Hongju. Ia khawatir bagaimana jika Huyong terlalu menyukainya. Ia ragu bahwa Huyong akan berhasil mendapatkan wanita itu, karena ia tahu jika ponakannya tersebut bukanlah tipe Hongju. Di sisi lain, Hyeji terlihat berbincang dengan Sungbin. Ia adalah pria yang dijodohkan untuk berkencan dengan Hongju tempo lalu. Hyeji penasaran mengapa ia tak lagi mengajak temannya untuk melakukan kencan lanjutan. Sebenarnya, Sungbin sangat menyukai Hyeji. Namun, ia tak cukup berani mengungkapkan hal itu. 저한테도 눈 하나 깜짝 안 하시잖아요. 아니요. Setelah mengetahui Junho adalah cinta pertama bagi Hongju, hal ini membuat Huyong cukup resah. Bahkan Huyong tampak tak peduli saat ia diberi kabar baik bahwa dirinya telah naik jabatan dan telah dipromosikan. Pikirannya tak lain hanya dipenuhi oleh Hongju. Ketika di jam pulang kerja, Hongju berpapasan dengan Huyong. Ia kemudian mengajaknya untuk makan ayam goreng. Namun Huyong cukup kecewa karena Hongju juga mengajak Hyeji bersamanya. Saat mereka mengobrol, Huyong terlihat menyinggung Hongju. Ia mengatainya sebagai wanita bodoh dan tak tahu apa-apa, bahkan setelah 10 tahun berlalu. Hal ini mungkin berkaitan dengan Junho. Mendengar hal ini tentunya membuat Hongju merasa terhina. Ia lalu bergegas untuk pergi.
Hal ini ia lakukan agar Hyeji juga ada waktu berduaan bersama Huyong. Di balik itu, Hyeji cukup curiga selama ini. Ia melihat Huyong selalu mendekati Hongju semenjak ia tiba di Korea. Bahkan pertemuan mereka bukanlah hanya kebetulan semata. Hyeji kemudian bertanya, apakah Huyong sebenarnya menyukai Hongju? Huyong mengiyakan hal itu. Hal ini membuat Hyeji cukup patah hati. Namun ia berusaha untuk memahami. Ia berpikir bahwa Huyong memang pernah tak ada dalam hidup Hongju selama 10 tahun terakhir. Hongju hanya bersandar padanya selama ini. Hyeji memperingatkan bahwa Huyong tak akan mudah mendapatkan Hongju atau bahkan mengganti posisinya. 여기요, 저희 생맥 하나 더 주세요. Hongju pergi ke restoran Sangpil. Ia bercerita mengenai dirinya yang akan menjadi produser utama untuk proyek bersama Junho. Sangpil cukup marah. Ia berharap Hongju tak terlibat lagi dengan pria brengsek itu. Namun, bagi Hongju tak ada pilihan lain. Ia memohon agar Sangpil juga tak menceritakan ini pada Hyeji. Saat di kamar, Hongju membuka sebuah kotak berisi barang-barang kenangan bersama Junho. Sebenarnya, mimpi Hongju menjadi produser animasi tak lain adalah terinspirasi dari karya penulisan milik Junho. Meskipun saat pertama kali bekerja, ia tak memiliki kualifikasi yang mumpuni, ia cukup percaya diri dan bertekad untuk mencoba atau belajar hal apapun. Bahkan ia juga pernah bermimpi untuk mengadaptasi novel My Avant-Garde Lover karya Junho menjadi film animasi. Setelah merenungkan itu sepanjang malam, Hongju memutuskan menemui PD Suk untuk mengatakan jika ia benar-benar akan menjadi produser animasi dari karya novel milik Junho. Ia sudah bertekad untuk menjadi produser utama melalui proyek ini. Singkat cerita, setelah memikirkannya cukup matang, Huyong akhirnya memutuskan untuk kembali ke Amerika. Sebenarnya, ia merasa resah mengenai Huyong cukup putus asa untuk mendapatkan hati Hongju. Hal ini juga menjadi salah satu pertimbangan untuk ia meninggalkan negara ini. Di sisi lain, Hyeji menyampaikan keresahannya kepada Sungbin. Ia meminta pendapat tentang bagaimana jika cinta pertama kita menyukai sahabat terdekatnya. Sungbin merespon bahwa ia akan berusaha merelakannya. Setidaknya, sahabatnya telah menemukan orang baru atau mungkin orang baik untuk ia cintai. Hyeji setuju dan ia berpikir demikian. 선생님, 저희 홍주 만나달라고 한 건 취소해요, 취소? 10 tahun lalu, Hongju begitu bersedih karena ia tak menemukan Junho di markas wajib militernya. Ia bertingkah gila untuk tak meninggalkan kota ini sebelum menyatakan perasaannya. Saat bersinggah untuk makan siang, Hongju bahkan menangis terseduh di depan Huyong. Sore hari, ia kembali menemani Hongju ke barak militer. Mereka mendapatkan informasi jika Kompi 1 telah dipindahkan ke zona perbatasan. Hongju pulang dengan kecewa, karena Junho juga tak akan bisa dikunjungi selama 6 bulan. Huyong menerima telepon dari Hyeji jika Hongju mengalami kecelakaan mobil. Ia akhirnya memutuskan untuk membatalkan penerbangannya. Meskipun tidak cedera cukup parah, namun Hongju mengalami luka di bagian kaki dan kepalanya. Hongju tak memiliki siapapun selama ini. Bahkan saat ia remaja, ayahnya dengan tega akan memasukkannya ke panti asuhan. Dengan kata lain, dari kecil, ia bahkan sudah ditelantarkan oleh kedua orang tuanya. Begitupun saat ia jatuh sakit, ia tak memiliki siapapun yang bisa ia andalkan. 살았구나. Tak berselang lama, Hongju akhirnya telah siuman. Merasa dirinya dalam keadaan baik-baik saja, ia meminta Huyong untuk tak khawatir dan segera pulang. Bergegas ke rumah sakit untuk menemani Hongju, tentunya bukan tanpa alasan yang jelas. Huyong lalu meletakkan tangan Hongju di dadanya, seakan mengisyaratkan bahwa ia memiliki perasaan untuknya. Merasa Huyong bersikap aneh, Hongju mulai berpikir bahwa Huyong menyukai dirinya. Namun ia menyangkal dan menganggap itu hanya delusional saja. Hyeji ditemani Sungbin mengantarnya ke rumah sakit untuk menjenguk Hongju. Saat turun dari mobil, Hyeji hampir saja terjatuh. Sungbin lantas dengan manis memberinya sepatu supaya Hyeji bisa berjalan dengan nyaman.
Perlakuan manis ini cukup membuat Hyeji tersipu malu. 김 선생님! 아저씨! 김 선생! Hongju memutuskan pulang dan tak ingin dirawat di rumah sakit. Saat di lobi, Hongju memohon satu permintaan kepada Huyong. Ia ingin agar Huyong berhenti merayunya. Hongju berpikir sikap Huyong telah menggoyahkan dan membuat ia salah paham. Ia menduga mungkin hal itu kebiasaan Huyong ke setiap wanita akibat ia selama ini tinggal di Amerika. Huyong tak sempat menjawabnya karena Hyeji tiba-tiba datang. Tak lama muncullah Paman Wook. Ia tampak marah dan mendorong koper Huyong yang tertinggal saat di taksi ketika ia ke rumah sakit. Untuk mencegah Hongju berpikir bahwa sahabatnya itu masih menyukai Huyong, Hyeji membuat sandiwara bahwa ia saat ini sedang menyukai Sungbin dan telah berpacaran dengan pria itu. Agar Hongju semakin dekat dengannya, Hyeji bahkan memastikan Huyong supaya ia mengantar sahabatnya pulang ke rumah. Meskipun hal ini membuat Hongju canggung, namun ia tak ada pilihan lain. Kembali ke 10 tahun lalu, setelah dari markas militer, Hongju dan Huyong ternyata ketinggalan bus terakhir. Ini membuat mereka tak bisa pulang ke Seoul malam ini. Saat di perjalanan untuk mencari penginapan, Huyong tiba-tiba tercebur ke area waduk yang tengah diperbaiki. Hal ini akibat ia terpeleset saat sedang memperbaiki posisi sepatunya. Menyadari Huyong terjatuh, Hongju mencari cara agar membantunya naik ke permukaan. Namun dalam prosesnya, Huyong tiba-tiba terpeleset dan terlihat seperti tenggelam. Akibat hal ini, Hongju ikut melompat ke waduk dan berakhir mereka berdua terjebak di area itu. Keduanya baru bisa memanjat saat matahari terbit dan itu pun ditemukan oleh tentara sekitar. Kembali ke masa kini, Huyong tampak mengawasi Hongju karena tak tega melihatnya kesusahan saat menaiki tangga. Nyaris saja terjatuh, namun untungnya Huyong dengan sigap menahannya. Tak luput dari perhatiannya, Huyong juga membantu membelikan makanan dan menawarkannya membawakan resep obat. 장 봐야 하니까 쉬고 있어. Di scene lain, Hyeji terlihat mengajak Paman Wook dan Sungbin makan di restoran Sangpil. Dari percakapan mereka, Paman Wook terkejut saat tahu bahwa Huyong adalah cinta pertama bagi Hyeji. Sungguh takdir memang berkata lain, karena faktanya bagi Huyong, hanya Hongjulah yang ia cintai. Hyeji mengaku ia baik-baik saja dan telah merelakannya. Lagi pula, hal itu terjadi saat ia masih SMA. 첫사랑이죠. 어차피 넌 강연아 잘 될 리가 없었어. Kehadiran Huyong kini selalu terbesit dalam benak Hongju. Bahkan ia memimpikan hal romantis bersamanya. Sadar ia masih di apartemen Huyong, Hongju segera pulang dan ia naik ke lantai atas apartemen miliknya. Tak lama, Huyong kembali. Ia dengan segera menggendong Hongju untuk membantunya melewati tangga. Tak lupa, ia juga memberikan obat dan makanan yang ia telah beli untuk Hongju. Scene beralih ke Junho. Ia tampak tak bisa melupakan Hongju, bahkan masih mencintai mantannya tersebut. Beberapa tahun lalu ketika mereka masih menjalin hubungan, Hongju pernah menemani Junho saat tengah melakukan interview bersama jurnalis. Saat ditanya wartawan, apa yang pertama ia lakukan saat tahu Junho memenangkan penghargaan penulis muda? Junho langsung tertuju ke arah Hongju yang tengah tertidur. Ia mengaku membagikan kebahagiaan ini bersama orang yang spesial dalam hidupnya. Baginya, orang itu telah membuatnya lebih halus dan berekspresif saat menulis. Bahkan ia juga mendukungnya selama ini. Sebenarnya, ada alasan lain mengapa ia mencapakan Hongju saat itu. Ia diketahui pernah mengalami serangan panik, tidak bisa menulis, bahkan kehilangan banyak kontrak dan tak mempunyai uang. Keterpurukan yang ia alami saat itu, jelas tak sanggup ia katakan sejujurnya kepada Hongju, sampai ia harus mengorbankan cintanya. Kali ini, ia tak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Ia bertekad untuk kembali mengejar cinta Hongju. Kita flashback kembali ke masa lalu Hongju dan Huyong. Saat mereka terjebak di waduk, keduanya terus berbincang untuk menghilangkan rasa bosan.
Percakapan keduanya semakin menarik saat tahu mereka sama-sama menyukai anime. Huyong bahkan mengaku bahwa ia memiliki keinginan untuk menjadi sutradara animasi. Namun, ada suatu alasan yang membuat Huyong kesulitan untuk mewujudkannya. Hongju lantas mengatakan dengan percaya diri bahwa ia akan mengambil pekerjaan impiannya. Ia awalnya kesulitan untuk merencanakan karir di masa depan. Namun berkat mendengar mimpi Huyong, Hongju merasa ia juga memiliki mimpi yang sama. Ia berjanji akan memberikan 5% dari gajinya karena telah mencuri mimpi Huyong. Kembali ke masa kini. Pagi hari, Huyong membuatkan sarapan pagi untuk Hongju. Berkat bantuan Hyeji dan Sangpil, ia dapat menyediakan makanan favorit untuk Hongju. 동창도 챙겨주고 넌 참 좋은 사람이네. Sebelum pergi, Huyong mengingatkan kembali janji Hongju di masa lalu. Hongju merespon bahwa itu cukup tak masuk akal. Ia merasa enggan untuk memberikan 5% gajinya meskipun saat ini telah berhasil menjadi animator. Ia merasa bahwa saat itu sedang tak berpikir jernih sehingga mengatakan hal tersebut. Lagi pula profesinya adalah produser dan bukanlah sutradara. Mendengar hal itu, Huyong hanya bisa tertawa dan mengolok. Karena sebenarnya, ia sedang bercanda akan hal itu. Setelah Junho mengetahui Hongju tak masuk kantor, ia lalu datang ke apartemennya. Saat sampai, Junho merasa cemburu karena Hongju terlihat berduaan bersama Huyong. Junho lantas mengancamnya bahwa ia akan membatalkan proyek mereka. Tapi, Hongju tentu tak gentar dan menyuruhnya untuk pergi dari hadapannya. Setelah Junho pergi, tak lama, Huyong melihat Hongju tertunduk dan menangis. Huyong lalu berusaha menenangkannya. Ia berharap agar Hongju segera pulih, baik dari cedera kaki maupun rasa sakit hatinya. Lalu di momen itu, terjadilah hal manis di antara keduanya. 나는 너 좋아했고 좋아해. 왜 저래? 아이 뭐가 자꾸 좋다는 거야? 2013, ketika di halte bus SMA Obok, Huyong melihat Hongju berada di seberang halte berlawanan. Tak lama dari itu, Huyong mendapat telepon dari ibunya untuk segera pulang. Ia diberi kabar akan segera pindah ke Amerika. Huyong tentunya tak bisa menolak keputusan yang telah dibuat ibunya tersebut. Tak berselang lama, Hongju menyapanya dan meminta ia untuk menunggunya sebentar. Namun, Huyong bergegas menaiki bus dan tak menunggu Hongju. Dari kejadian masa lalu itulah, Huyong merasa romansanya telah gagal. Baginya, ciuman yang ia lakukan bukanlah hal lelucon. Huyong mengaku ia sangat menyukai Hongju. Ia memang butuh waktu lama dan keberanian untuk mengatakan ini. Hongju berdalih bahwa ia tak akan pernah menyukainya. Namun, Huyong meyakini bahwa di masa depan tak akan pernah ada yang tahu. Mereka sudah berciuman. Ia berharap Huyong dapat memikirkan itu dengan matang. Di sisi lain, Hyeji tampaknya mulai terpesona dengan ketapanan Sungbin. Ketika Hyeji mulai mendekat dan mengajaknya mengobrol, Sungbin malah terlihat malu-malu dan sengaja menghindarinya. Sementara itu, sambil membantu Sangpil mengupas bawang, Hongju penasaran mengapa ia tak mengencani siapapun saat ini. Sangpil mengaku bahwa Hongju dan Hyeji mengabaikannya saat ia meminta agar dijodohkan. Tapi sebenarnya, ia tak peduli hal itu. Selama restorannya belum berjalan lancar, ia memiliki prinsip untuk tak mengencani siapapun. Sangpil merasa aneh dengan pernyataan itu. Ia mencurigai apakah Hongju tengah berkencan. Di sisi lain, Paman Wook merasa kesal terhadap Nona B karena berkali-kali parkir sembarangan. Terjadi perdebatan antara keduanya. Menurut gosip para karyawan, Nona B memiliki dendam dengan pria itu. 3 tahun lalu, seharusnya ia yang membeli gedung yang sekarang ditempati oleh Paman Wook. Sementara, Paman Wook dengan pede menganggap kemungkinan Nona B tak bisa melupakan ia sebagai cinta pertamanya. Nona B tertawa dengan keras, bahkan menganggap Paman Wook terlihat menyedihkan. Setelah berkali-kali Sungbin menghindar, Hyeji akhirnya bisa mengobrol dengannya.
Ia mengajak Sung Bin untuk jalan-jalan dan makan berdua esok hari. Sebagai ucapan terima kasih, Hye-ji merasa bahwa berkat bantuan Sung Bin mengenai Hongju dan Huyong tempo lalu, ia akan menjadi gadis bermuka tebal atau bahkan mencampuri kehidupan cinta temannya. Setelah Huyong mengetahui keberadaan Hongju di restoran Sangpil, ia bergegas ke tempat itu. Namun ia kecewa karena Hongju telah kabur saat tahu Huyong akan ke restoran tersebut. 내가 고기 하나를 마음 편히 못 먹어 이 강호영 때문에. 와, 별게 다 생각나네. Di sisi lain, dalam keadaan mabuk berat, Junho membaca puluhan surat cinta yang dikirim Hongju di masa lalu. Ia patah hati mengapa Hongju saat ini telah benar-benar berubah. Sembari menangis terseduh, ia berharap Hongju bisa kembali kepadanya. Sebagai upaya, Junho telah mengirimnya pesan berkali-kali, namun Hongju tetap tak meresponnya. Kembali ke masa lalu, ketika tahu Huyong telah pindah ke Amerika, Hongju begitu kecewa. Pada malam sebelum itu, sebenarnya Hongju ingin bercerita dan membagikan rencana karir ia sebagai sutradara animasi di masa depan. Kembali ke masa kini, Hongju tampak melakukan meditasi untuk menenangkan pikirannya. Tak lama, Sang Pil datang dan mengajaknya bersenang-senang ke pantai bersama Huyong dan Paman Wook. Meski awalnya keberatan, akhirnya Hongju setuju. Sepanjang perjalanan, Huyong terus menatapnya. Hal ini membuat ia merasa canggung. Hongju merasa terganggu karena Huyong terus menyatakan perasaannya. Berusaha untuk tak mendapatkan perhatiannya, namun sepertinya hal tersebut cukup sulit. 쟤랑 어색하다고. Setelah sampai di penginapan dan membereskan barang bawaan, Huyong dan Hongju ikut bergabung memancing bersama Sang Pil dan Paman Wook. Hongju dan Sang Pil menuju tembok laut untuk menangkap ikan, sementara Hongju menikmati pemandangan sambil menjaga Paman Wook yang tengah tertidur. Pihak Penopeter dari agensi Bang Joon-ho meminta syarat kontrak kepada PDB bahwa pihaknya ingin memiliki semua hak produksi. Hal ini berarti ia akan memiliki hak manajemen sumber daya atas proyek tersebut. Khawatir akan situasi Joon-ho, ia juga meminta agar mengganti Hongju sebagai produser utama. PDB kurang setuju. Menurutnya, Hongju adalah orang yang profesional dan paling memahami novel tersebut. Akhirnya, PDB memberi keputusan dan meminta Hongju untuk bekerja di studio Joon-ho pekan depan. Hal ini bertujuan agar Hongju dan Joon-ho bisa beradaptasi dan menjaga hubungan kerja dengan baik. Meskipun enggan, Hongju tak bisa menolak keputusan itu. Air laut akan segera pasang. Hongju tiba-tiba berjalan di tepi pantai. Huyong khawatir dan segera menuju ke arahnya. Hongju hampir saja terpeleset. Untungnya, Huyong segera menahan keseimbangan tubuh Hongju agar ia tak terjatuh. Di sisi lain, Hye-ji dan Sung Bin terlihat berdandan dengan rapi untuk pergi ke suatu tempat. Saat kakak Hye-ji menelepon dan memintanya untuk melihat foto Sung Bin, Hye-ji salah paham dan menganggap Sung Bin akan kencan buta bersama kakaknya. Kembali ke Hongju dan Huyong. Mereka tampak menikmati waktu dengan menangkap beberapa kerang, teripang, dan gurita di sekitar batu karang. Pantai telah sepi dan ombak semakin pasang. Keduanya memutuskan segera pergi ke penginapan. Hye-ji dan Sung Bin telah tiba dan bergabung dengan mereka. Mimik Hye-ji terlihat cemberut dan suasana hatinya kurang baik. Hongju mengajak Hye-ji untuk mengobrol di tepi pantai. Hye-ji mengaku bahwa ia tak cukup dekat dengan Sung Bin, bahkan ia tak pernah pacaran dengannya. Hye-ji meminta Hongju tak perlu khawatir karena saat ini ia juga tak memiliki perasaan apapun kepada Huyong. Namun ia memiliki keresahan lain. Hatinya terasa dicampakkan. Hye-ji mengaku telah mengajak Sung Bin untuk kencan bersamanya. Namun ia tak menerima jawaban seperti apa yang ia harapkan. 저랑 한번 만나보실래요? 단 한 번도요. Hongju terkejut karena yang ia tahu, Hye-ji hanya menyukai pria tampan. Hye-ji tampaknya melihat ia dari sisi lain. Ia menyukai bahu Sung Bin yang cukup lebar. Seakan ia orang yang dapat diandalkan dan berhati besar. Makan malam telah disajikan.
Hongju dan Hyeji kemudian ikut bergabung bersama mereka untuk menyantap hidangan. Di malam hari, Hongju bermimpi kembali melihat ibunya pergi dan bergegas sambil mendorong koper di tangannya. Bahkan ia juga melihat bibinya perlahan meninggalkannya. Bertahun-tahun berlalu, ia kembali ditinggalkan oleh orang yang ia cintai, yaitu Junho. Hal ini seakan membuka trauma ia di masa lalu. Dalam mimpinya itu, ia juga melihat Huyong yang saat ini ia cintai terlihat akan kembali ke Amerika. Seakan ia juga kembali ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya. Hongju lalu bangun dengan gelisah. Agar Hongju dan Huyong mendapatkan momen berduaan, tanpa sepengetahuan Hongju, semua orang terlihat sedang menuju pulang ke Seoul. 밟아요. 예? 빨리 좀 올라가. Di sini lain, Huyong terlihat menyiapkan sarapan pagi. Hongju meminta satu permohonan agar ia tak kembali ke Amerika. Mendengar ungkapan ini, Huyong merasa bahagia dan ia berjanji tak akan kembali. Dalam kesempatan itu, mereka berciuman dengan romantis. 강우영, 너는 나 그냥 봐도 돼? 하던 거 마저 해. Huyong dan Hongju berharap tidak akan menarik perkataan masing-masing. Memikirkan ia dan Huyong menjadi pasangan, sejujurnya membuat ia tidak nyaman. Ia masih butuh waktu untuk terbiasa. Kemudian mereka sarapan pagi di restoran dengan perasaan bahagia. Malam hari, keduanya memutuskan kembali ke Seoul. Setelah sampai, sebenarnya mereka tidak rela untuk cepat-cepat berpisah. Namun, momen keduanya tiba-tiba terganggu oleh kedatangan Paman Wook. Paman Wook cukup terkejut mendengar kabar dari Ibu Huyong bahwa ia telah resmi mengundurkan diri dari perusahaan Amerika. Huyong mengkonfirmasi kebenaran itu. Masalahnya ialah, ia benar-benar telah menyukai Hongju. Sehingga, Huyong merasa tak rela meninggalkan Korea. Paman Wook meminta agar ia memikirkan kembali keputusannya. Setelah apa yang terjadi pada ayah dan ibunya Huyong, mereka telah berusaha keras menebusnya. Pasalnya, Huyong dan Rock Aset adalah dua hal yang paling berharga bagi mereka. Ini sama saja seperti Huyong menghancurkan keduanya. Huyong mengerti, tapi ia berharap Paman Wook tak memberitahukan ini pada Hongju. Larut malam, Huyong menelepon Hongju. Ia ingin naik ke atas dan mengunjungi apartemen Hongju. Namun keadaannya yang cukup berantakan, Hongju menolak dengan alasan ia sudah mengantuk. Sebelum menutup telepon, Huyong tak lupa menyatakan perasaannya dengan manis. Keesokannya, Hongju menemani Hyeji yang akan membelikan kado untuk Sungbin. Selain itu, ia juga menemaninya ke salon, makan, dan minum arak di restoran Sangpil. Sementara itu, Huyong cukup cemburu karena Hongju lebih memilih menghabiskan waktunya hari ini bersama Hyeji. Hongju dan Hyeji terus saja bertingkah konyol. Sangpil cukup terganggu dengan tingkah aneh keduanya. Tak berselang lama, Huyong melihat Hongju memapah Paman Wook yang dalam keadaan mabuk berat. Suasana hatinya sedang buruk. Hal ini berkaitan dengan cinta pertamanya Nona B. Ia begitu patah hati mengapa 20 tahun yang lalu Nona B tiba-tiba mencampakkannya. Karena Paman Wook terus mengoceh, Huyong memegang tangan Hongju dan kabur begitu saja. Pagi hari, Hongju tampak sibuk memilih-milih pakaian untuk ia kenakan dalam kencannya. Begitupun dengan Huyong. Di sini lain, Hyeji juga tengah bersiap untuk berangkat mendaki gunung. Karena biasanya, ayahnya rutin melakukan itu setiap akhir pekan dengan Sungbin. Namun sayangnya, minggu ini ayah Hyeji sepertinya tak mendaki. Mengingat Sungbin, ayah Hyeji terus memuji pria tersebut. Bahkan dengan sikap baik, jujur, dan kejantanannya, ia telah menganggap Sungbin layaknya putranya sendiri. Hyeji begitu bahagia dan salah tingkah mendengar itu. Hyeji lalu mengisyaratkan pada ayahnya bahwa ia tengah dekat dengan Sungbin. Namun reaksi ayahnya malah tertawa karena Hyeji terlihat cemburu akibat ia menjodohkan Sungbin dengan putri pertamanya. Momen kencan Huyong dan Hongju tiba-tiba diganggu oleh kedatangan Hyeji. Sungbin hari ini sedang sakit. Jadi, Hyeji cukup kecewa karena ia tidak bisa menghabiskan waktu bersamanya. Ia juga resah mengapa Sungbin
seperti tak cukup tertarik untuk berkencan dengannya. Tapi Hyeji percaya bahwa pria itu telah menyukainya. Huyong merespon bahwa Hyeji harus menanyakan kepastian itu kepada Sungbin. Hongju lalu memiliki ide dan mengantarnya untuk berkunjung ke rumah Sungbin. Di waktu bersamaan, Sungbin terlihat sedang mengobrol bersama ibunya. Ia mendesak putranya untuk segera berkencan agar Sungbin tak terbiasa melakukan semua sendirian. Tak lama, Sungbin dan ibunya berpapasan dengan Hyeji yang membawa makanan di tangannya. Lalu Hyeji memperkenalkan diri dengan sopan. Untungnya ibu Sungbin cukup tertarik dan begitu menyukai Hyeji. Sayangnya, Sungbin berusaha menjelaskan bahwa ia tak memiliki hubungan apapun dengan Hyeji. Hal ini membuat ibunya cukup kecewa, begitupun dengan Hyeji. Rencana Hyeji mendekati Sungbin nyatanya tidak berjalan dengan baik. Ia lalu pamit dan meminta maaf karena telah mengganggunya. 우리 자주 봐요. 네. 우리 집안 사람들이 씨가 좋아서. Di scene lain, Junho tampak sedang minum bersama Paman Buknam. Ia menasihati Junho untuk tak lagi mengganggu Hongju. Ia sudah membuat wanita itu bersedih dan patah hati. Paman Buknam menegaskan bahwa Junho benar-benar tak pantas untuk Hongju. Seandainya jika kedua putrinya mendapatkan pria seperti Junho, ia akan memperingatkan mereka untuk menjauh dari lelaki tersebut. Di waktu bersamaan, Huyong dan Hongju terlihat sedang berada di galeri seni. Huyong mengatakan bahwa setiap Hongju memanggil ia dengan nama penuh atau Kang Huyong, jantungnya selalu berdetak dengan kencang, seolah akan berdetak keluar dari dadanya. Ketika dirinya setiap waktu selalu menunggu Hongju agar memanggil namanya, saat itulah Huyong yakin bahwa ia benar-benar menyukai Hongju. Tak lama, keduanya segera pulang karena Huyong tiba-tiba ada urusan mendadak di kantornya. 너 만나? 너는? Ketika Hongju tiba di kamarnya, ia membuka sebuah kotak dan mengambil secari kertas. Kertas itu adalah rencana karir Hongju yang tak jadi ia berikan kepada Huyong di masa lalu. Hongju kemudian kembali mengenang momen saat jantungnya berdetak kencang pertama kali oleh Huyong. Huyong menemui ibunya yang tiba-tiba mengunjungi Korea. Mengenai keputusan Huyong mengundurkan diri, ibunya mengaku belum memutuskan hal itu. Dosun tahu betul dengan situasi putranya. Ia tak menyangka jika Huyong belum melupakan wanita tersebut. Ia tahu betul jika putranya tak pernah membuat masalah seperti ini. Huyong menegaskan bahwa mulai sekarang ia akan membuat keputusan untuk dirinya sendiri, entah itu yang terbaik ataupun tidak. Sementara itu, saat ke mejanya, Sungbin menemukan sebuah bingkisan yang berisi sepatu yang telah dikembalikan oleh Hyeji. Sungbin berpikir bahwa ia merasa bersalah karena telah menyakiti Hyeji tempo lalu. Pagi ini, Huyong mengantar ibunya ke suatu tempat. Saat mobil mereka berhenti di perlintasan lampu merah, Dosun melihat Hongju yang berada di seberang halte. Di dalam hatinya, ia mengungkapkan, inilah alasan ia begitu membenci Seoul yang terlalu sempit. Sungbin akhirnya memberanikan diri untuk menemui Hyeji. Ia meminta maaf atas kejadian kemarin. Namun Hyeji salah paham dan menganggap ungkapan permohonan maaf Hyeji tampaknya tak cukup bagi Sungbin saat itu. Ia mengisyaratkan bahwa dirinya tak akan menunggu kepastian dari Sungbin. Sementara itu, Hongju mulai bekerja di studio Junho. Di dalam studionya tertata tumpukan surat cinta, buku favorit, foto-foto kenangan bersama Hongju, dan obat psikotropika. Namun Hongju tampak tak peduli dan mengabaikan itu. Kedatangan Nona Dosun ke Rock Aset Korea membuat para karyawan dan Paman Wu ketakutan. Secara mengejutkan, ia mengumumkan kepada Baekwook bahwa ia akan bekerja dan tinggal beberapa waktu di Korea. Kembali ke Hongju, ia tampak menyerahkan hasil revisi dan beberapa skenario yang telah ia susun kepada Junho. 궁금한 거 있으시면 연락 주세요. Tiba-tiba Junho mengalami serangan panik. Hongju tampak khawatir. Junho lalu bertanya, jika alasan sebenarnya dulu ia meninggalkannya karena ia sakit, apakah ia mau menerimanya kembali? Reaksi Hongju seakan tertegun saat mendengar hal itu.
야, 뭐? 회사를 관둬? 이용주. 네가 버려. Junho menjelaskan situasinya mengenai ia meninggalkannya di masa lalu. Ia sangat sakit, tidak bisa bernapas, gemetar, dan bahkan tak bisa menulis. Junho terpaksa meninggalkannya dalam situasi terburuk dan itu sangat menyakitinya. Hongju selalu istimewa baginya. Ia bertanya apakah hubungannya tidak bisa seperti dulu. Junho lalu dengan lantang memohon permintaan maaf. Namun Hongju tetap kecewa. Di masa lalu, ia bertanya-tanya mengapa semua orang di sekitarnya selalu pergi meninggalkannya. Terutama setelah Junho pergi, ia merenungkan jika semua itu adalah kesalahannya. Tapi setelah tahu sekarang alasan Junho pergi, ia merasa sangat marah. Pergi tanpa alasan yang jelas dan detik ini, ia mengerti semua itu bukan kesalahannya. Ia menerima permohonan maafnya. Tapi Hongju menegaskan ia tak akan menerimanya lagi. Ia saat ini sudah memiliki perasaan untuk orang lain. Bahkan ia lebih menyukainya daripada sekarang. Di sisi lain, Dosun menegaskan kepada putranya bahwa ia tak akan kembali ke Amerika sendiri sebelum ia pun ikut pergi. Huyong jelas sangat kesal. Ia merespon jika ibunya bersikeras, maka ia pun akan melakukan itu, termasuk membuat masalah atau memberontak. Hongju di ruangan PDB. Ia sudah memutuskan dengan matang bahwa dirinya akan mundur dari proyek Bang Junho. PDB menyetujui. Ia tak akan memaksa apapun keputusannya. 필요 없으니까 가져가. Suasana hati Hongju kurang baik. Namun keberadaan Huyong membuatnya bahagia. Mereka menghabiskan waktu bersama dimulai dari bermain game dan karaokean. Huyong senang. Quality time yang dilakukannya hari ini bersama Hongju membuat moodnya semakin membaik. Hongju mengira Huyong sedang dilanda stres di tempat kerja. Huyong dengan jujur mengatakan jika ia telah resign dari kantornya. Hongju terkejut mengapa Huyong melakukan itu. Namun ia meyakinkan Hongju untuk tak mengkhawatirkan hal itu. Hongju hanya perlu percaya padanya. Tak ingin berhubungan lagi dengan apapun yang berkaitan dengan Junho, Huyong menghapus semua file proposal animasi yang berkaitan dengan My Lover Avant-Garde. Bahkan ia membuang setumpuk novel favoritnya tersebut. Huyong sedang jogging pagi. Ia berpapasan dengan Hongju yang akan berangkat ke kantor. Tiba-tiba Nona Dosun turun dari taksi dan ia melihat putranya dan Hongju sedang berpegangan tangan. Hongju menunduk lalu memperkenalkan diri. Nona Dosun meminta agar ia bisa berbicara privasi bersama putranya. Hongju lalu pergi dan berpamitan. Tak lama, Paman Wook datang setelah dikirim pesan oleh Huyong mengenai ibunya yang datang ke rumah Paman Wook. Keputusan bulat Dosun untuk menetap di Korea membuat Paman Wook begitu frustasi. Ia sangat berharap adiknya itu kembali ke Amerika. Paman Wook mengirim pesan kepada Hongju mengenai ibu Huyong yang akan tinggal di rumahnya. Ia meminta agar Hongju mencoba menghindarinya sebanyak mungkin. Hal ini ia lakukan karena khawatir akan keamanan Hongju. Huyong menghampiri Hongju yang baru pulang dari kantor. Hongju mengkonfirmasi mengenai kebenaran pernyataan Paman Wook. Merasa kurang nyaman, ia bertanya-tanya apakah ia harus tinggal bersama Hyeji untuk sementara waktu. Ia berpikir jika ibu Huyong tak menyukai dirinya. Huyong merasa Hongju tak perlu melakukan hal itu. Ia meyakinkan Hongju untuk tak terlalu khawatir. Huyong datang ke restoran Sangpil, berniat untuk makan siang. Namun restoran Sangpil sedang sibuk dan kedatangan banyak pelanggan. Akhirnya, Huyong membantu Sangpil untuk ikut bekerja melayani para customer. Tak terbiasa dengan pekerjaan berat, Huyong membuat sedikit kekacauan dan memecahkan beberapa mangkuk. Huyong berjanji ia akan mengganti semua kerusakan itu. Karena Huyong tampan, ia juga kerap kali digoda saat sedang bekerja. Di sisi lain, saat akan pulang dari kantor, Paman Wook melihat Nona B. Ia mengajaknya berbicara dan berusaha mendekatinya. Nona B memperingatkan Baekwook untuk tak mengganggunya. Tiba-tiba Baekwook menatap wajahnya dari dekat seakan posisinya akan mencium Nona B. Nona B terlihat telah menutup mata. Namun firasatnya ternyata keliru dan membuatnya sangat malu dan kesal. Hongju merasa jengkel karena ia melihat Junho sedang berdiri di depan apartemennya sambil menerbangkan surat cinta yang dibuatnya 13 tahun yang lalu. Hongju memperingatkan agar Junho segera melepas dan membuang semua sampah dari kenangan masa lalu mereka.
Namun Junho memberikan sekumpulan kertas pesawat itu. Ia ingin agar Hongju yang membuangnya karena kertas itu adalah ungkapan seluruh isi hati Hongju. Salah satu pesawat kertas itu tanpa sengaja mengenai wajah Nona Dosun. Dari bawah ia memperhatikan mereka dan mendengar percakapan keduanya. 안 죽고 이렇게 또 사랑을 해. 내가 많이도 썼구나. Setelah Junho pulang, Nona Dosun menghampiri Hongju yang terlihat sedang memungut sekumpulan pesawat kertas yang berserakan. Nona Sun berkata bahwa Hongju memang harus memiliki kehidupan cinta yang cukup rumit. Dosun memperingatkan jika Hongju tak pantas untuk putranya. Ia akan segera mengambil kantor pusat Rock Aset dan karirnya akan semakin besar. Ia meminta agar Hongju membiarkan Huyong untuk pergi. Hongju menjawabnya dengan berani, bahwa semua yang Huyong lakukan adalah keinginan dan kehendaknya. Setelah 13 tahun mereka bertemu kembali, ia terus saja perhatian dan bersikap manis padanya. Huyong yang tampan dan keren telah berhasil menggoda Hongju. Hal ini yang membuat ia tak mungkin menyerah atas hubungannya. Namun Dosun tak goyah. Ia memperingatkan sebelum Hongju terluka, ia berharap Hongju segera mengakhirinya. 그것들보다 제가 더 값어치 있다는 거 아닐까요? Kemudian Huyong menghampiri Hongju. Ia tahu betul situasi Hongju sedang kacau. Alih-alih kesal dengan perkataan ibunya, Huyong berharap agar Hongju setidaknya lebih percaya pada dirinya. Setelah Huyong tahu permasalahan yang dihadapi Hongju dari Hyeji dan Sangpil, ia juga meminta agar Hongju lebih terbuka mengenai masalah yang dihadapinya bersama Junho. Hongju merespon bahwa ia sudah mengatasi semuanya. Terjadi kesalahpahaman antara mereka, dan Hongju masuk ke apartemennya dengan kesal. Siang hari, Hongju termenung dan menunggu Hyeji selesai mengajar di SMA Obok. Tampak dua orang murid yang berusaha membolos, membuat ia kembali merecall memori masa lalunya bersama Huyong. Mengingat sikap peduli dan kekhawatiran Huyong selama ini, membuat Hongju merasa bersalah atas tindakannya tempo lalu. Saat makan siang bersama, Hongju menceritakan permasalahannya dengan Huyong kepada Hyeji. Hyeji lantas meyakinkan Hongju bahwa Huyong tak akan meninggalkannya ataupun kembali ke Amerika, meskipun hal itu didesak oleh ibunya. 너 먹으라고. 나 괜찮아. Sangpil datang ke rumah Huyong. Ia khawatir melihat Huyong yang uring-uringan dan tak bersemangat menjalani aktivitas. Sangpil lalu menyiapkan makanan. Di tengah menyantap hidangan, keduanya mengobrol. Sangpil mengatakan saat Hongju mabuk, ia bercerita bahwa Hongju sering bermimpi buruk yang sama sejak dia masih kecil. Ia melihat banyak orang dan tempat, tapi ia selalu mengejar mereka, seakan pergi tanpa ucapan selamat tinggal. Hal inilah yang membuat Hongju selalu merasa ketakutan. Di sisi lain, Sungbin menghadang bola yang hampir mengenai Hyeji. Hal ini membuat wajahnya memar dan terluka. Saat mengobati lukanya di UKS, Sungbin akhirnya dengan berani menyatakan perasaannya bahwa ia mencintai Kim Hyeji. Hyeji menerima cintanya dan keduanya kini resmi berpacaran. 이게 뭐예요? 귀여운 얼굴 다 형졌네. Sementara itu, Doksun menghampiri putranya yang tampak duduk di depan apartemen Hongju. Huyong menyampaikan keluh kesahnya bahwa selama ini ia selalu merindukan Korea. Saat ia lelah, setiap kali Hongju selalu muncul di benaknya. Saat mengingatnya, hatinya seakan berubah lebih baik. Ia sadar bahwa dirinya selalu merindukan Hongju. Kembali ke masa lalu, saat Hongju mengetahui Huyong pindah ke Amerika, hatinya tak dapat dibohongi. Ia begitu sedih dan merasa terluka, bahkan menangis sejadinya di depan Sangpil dan Hyeji. 급하게 준비했어요. 혜지 씨는 제가 데려가겠습니다. Hongju tergesa menemui Huyong. Ia hampir tertabrak oleh sebuah sepeda motor. Untungnya, Huyong segera menyelamatkan Hongju dan menopang tubuhnya yang hampir terjatuh. Keduanya meminta maaf dan menyesal atas sikapnya yang kurang bijak tempo lalu. Hongju yakin Huyong punya banyak alasan untuk marah dan kesal. Namun ia tak melakukannya. Dengan romantis, ia berkali-kali mengatakan sangat menyukainya. Begitupun dengan Huyong. Sebelum berpisah,
Hongju mengundang Huyong ke rumahnya dan makan ramen bersama. Ramen buatan Huyong terasa lezat. Ia berpikir Huyong cukup pandai dalam banyak hal. Hongju merasa Huyong sepertinya lebih cocok tinggal di AS. Hal itu Hongju katakan karena ia tak ingin Huyong merusak karirnya. Huyong memberinya pengertian. Baginya, ia juga buruk dalam banyak hal. Ketika bersama Hongju, ia menyadari apa yang ia sukai dan tak ia sukai. Dengan kata lain, ia telah menemukan kebahagiaan dan hal-hal yang ia ingin lakukan. Seakan mimpi akan terasa nyata saat ia bersama Hongju. Huyong menceritakan masa lalunya. Saat kelas 11, orang tuanya telah bercerai. Salah satu alasan inilah yang membuat ia diajak bermigrasi ke Amerika. Ia merasa ibunya sudah cukup terluka dan benci ketika kembali ke negara ini. 안 놔줘. 나도. Huyong kepergok menginap di rumah Hongju oleh Nona Dosun saat mereka tak sengaja saling berpapasan. Namun ia tak mengucapkan sepatah kata pun dan pergi begitu saja. Ketika berangkat ke kantor, Hongju berusaha menyusul dan berjalan beriringan bersama Nona Dosun. Atas pertimbangan hubungannya dengan Huyong, Hongju berharap mereka bisa rukun. Selain menyukai Huyong, Hongju mengaku ia pun menyukai dan menghormati Nona Dosun. Singkat cerita, Huyong memutuskan untuk bergabung dengan Yetu Investment. Pamanuk menasehati adiknya untuk lebih pengertian pada putranya. Alih-alih cemas, hal itu pertanda Huyong ingin agar ia lebih mandiri. Sementara itu, saat mengobrol bersama rekan sesama pengajar di ruang guru, Sungbin mengaku jika ia tak memiliki kekasih. Hal ini membuat Hyeji cukup marah. Sungbin sebenarnya masih ingin merahasiakan hal ini. Namun Hyeji mendesak bahwa ia tak khawatir jika rumor percintaan mereka menyebar. Namun faktanya, mereka tetap asing dan terlihat canggung saat tiba-tiba muncul orang di sekitarnya. Malam hari, Hongju menghabiskan waktunya bersama Huyong sambil mengobrol dari hati ke hati. Hongju mengingat kembali bahwa ia sepertinya sudah tertarik kepada Huyong sewaktu SMA. Memikirkan kenangan bersama Huyong membuat ia tersipu malu. 따라가지도 못하는 거. 3년 쫓아다녔는데도 안 됐어. Pagi harinya, Nona Sun tiba-tiba mengunjungi apartemen Hongju. Ia lalu memberikan sebuah amplop. Di balik itu, Huyong melihat koper ibunya sudah berada di ruang tamu. Dosun tiba-tiba memutuskan untuk pulang ke Amerika lantaran kantor pusat membutuhkan salah satu dari mereka kembali. Kemudian, ia menceritakan alasan sebenarnya 10 tahun lalu pindah ke AS. Hal itu karena potensi di sana cukup baik untuk mereka berdua. Ia mendikte bahwa Huyong tak akan membuatnya kecewa. Selama ini, ia jarang mencampuri urusan Huyong dalam setiap keputusan. Ibunya yakin Huyong mampu memecahkan setiap masalah sendirian. Tapi mulai saat ini ia akan mengajukan gugatan. Dosun menuduh putranya telah memanfaatkan informasi orang dalam untuk mengamankan investasi. Huyong juga kembali ke Korea karena alasan bisnis. Ia belum menerima surat pengunduran dirinya. Dosun tak ingin hal-hal sepele merusak kehidupan putranya. Amplop yang diberikan Dosun ternyata berisi sebuah kartu kredit. Sepertinya ia mulai merestui kehadiran Hongju di kehidupan putranya. Ia berharap Hongju bisa menetap di AS bersama Huyong. Huyong mulai saat ini akan bertarung bersamanya di pengadilan. Ia yakin jika Hongju berada di sisinya, ia akan merasa yakin dan percaya diri. 제가 오늘 이걸 꼭 쓰고 싶었거든요. Hongju membicarakan hal ini kepada Pamanam. Ia mengaku sangat menyukai Huyong dan ingin menjalani kehidupan bersamanya. Ia tak ingin melewatkan kesempatan ini. Tapi ia bimbang apakah keputusannya pindah ke AS adalah hal yang tepat. Menurut Paman Buknam, meskipun hidup di lingkungan baru agak sulit, namun akan terasa mudah jika dihadapinya bersama-sama. Jadi ia tak perlu khawatir dan cukup memikirkannya dengan matang. Di depan ayah Hyeji dan beberapa rekan kerjanya, Sungbin mulai menunjukkan sikap romantisnya. Bahkan dengan berani di hadapan semua orang, ia mengumumkan hubungannya bersama Hyeji dan mengatakan akan segera menikahinya. Tanpa pikir panjang, Pamanam merestui hubungan keduanya.
Di waktu bersamaan, ketika di restoran Sangpil, Pamanuk membuat skenario agar ia duduk satu meja bersama Nona B. Wanita itu tampaknya mulai menerima kembali keberadaan Pamanuk. Mereka lalu minum dan makan bersama dengan romantis. Di scene lain, Huyong mengatakan bahwa ia tak bisa hidup sendiri tanpa Hongju. Sama seperti ibunya, ia juga berharap agar Hongju ikut bersamanya ke Amerika. Hongju mengisyaratkan hal yang sama. Ia tahu betul perasaannya begitu dalam. Namun ia meminta maaf karena keputusan untuk pindah membuat ia cukup terbebani. Huyong memahami hal itu. Ia lalu memberikan salah satu novel yang dibuang Hongju dan ia temukan di dekat sampah. Buku ini memiliki kenangan yang mengisyaratkan ia meminta agar Hongju terus mengejar mimpinya. Kali ini Huyong tak akan menetap lama di Amerika. Ia berjanji akan segera kembali. Setelah mengobrol, mereka lalu menikmati waktu indah bersama. Kegiatan yang dilakukan ialah makan di restoran, mendekorasi pohon Natal, berfoto, dan menonton film animasi. Keesokannya, Hongju menceritakan kepulangan Huyong sementara ke Amerika. Hyeji khawatir Huyong tak akan kembali dan ia menunggunya tanpa kepastian. Hongju tidak demikian. Ia percaya dengan ketulusan Huyong. Sejak keberadaan Huyong di sampingnya, hidupnya seakan lebih bahagia dan selalu menantikan hari-hari berikutnya. 후영이 온 뒤로 매일매일이 방학 같았다. Malam hari, Huyong, Hyeji, Sungbin, dan Sangpil merayakan Natal dan dinner bersama. Sementara Hongju masih sibuk bekerja dengan proyek animasinya. Di samping itu, momen bahagia juga dirasakan Baekguk dan Onabe. Saat ini, mereka akhirnya kembali resmi berkencan. 결혼이라도 되면 좋을 텐데. 홍주 씨가 많이 늦으시네요. Keesokannya, Huyong telah bersiap berangkat ke US. Ia hanya ditemani Sangpil dan pamannya. Hongju tak dapat berpamitan. Ia diketahui masih lembur di kantornya. Sementara kehidupan dan aktivitas Junho saat ini terlihat lebih produktif. Selain menulis, ia juga menjadi guru tamu untuk mengajar para siswa terkait profesinya. Di scene lain, ketika Huyong masih menunggu keberangkatan pesawatnya di bandara, Hongju mengejutkannya dengan memutuskan akan ikut bersamanya ke Amerika. Huyong menghampirinya dengan bahagia dan keduanya berciuman dengan romantis. Dalam kehidupan, banyak beberapa kesempatan atau kebetulan yang akan ditemui. Terkadang kesempatan itu berlalu tanpa ada yang menyadarinya. Kesempatan ini merubah arah kehidupan seseorang. Ada keputusan tiap individu yang dapat mengubah momen kesempatan itu yang disebut sebagai nasib.